Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di kajian kita tafsir tematik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir tentang larangan menyekutukan Allah Azza wa Jal dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Bagaimana teks dan tafsir tentang ayat-ayat yang melarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari surah An-Nisa ayat 48. Ayat 48 ini sebenarnya masih satu kesatuan atau satu tema dengan ayat 47 sebelumnya pada surah An-Nisa, yang isinya adalah tahdidun wa wa'idun li ahlil kitab. Ini berisi tentang ancaman kepada ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ayat 47 berbunyi, Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya orang Nasrani dan orang Yahudi, aminu bima nazzalna, imanlah kalian bima nazzalna dengan yang sesuatu yang kami turunkan, dengan kitab yang kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan kepada kitab yang berada di kalian. Min qabli an natmisa wujuha, sebelum kami menghilangkan jiwa. Fanaruddaha ala adbariha, dan kami membalikannya kepada ke belakang. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami melaknat kalian sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, yaitu orang yang melakukan kelalaian di hari Sabtu. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ada perintah Allah itu maf'ula, ialah terjadi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah la yaghfir, tidak mengampuni, an yushraka bihi, kepada harus disekutukan, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain hal tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Pada ayat ini disebutkan bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang disebabkan oleh kesyirikan. Bagaimana penafsirannya? Ba'da an wa'ada Allah ahlal kitab wa haddadahum illam yu'minu. Setelah Allah kemudian mengancam ahlul kitab dan memberikan peringatan ketika mereka tidak beriman, wa kana wa'duhu maf'ula la mahalata, dan ancaman Allah ini pasti terjadi. Saqa hadhil ayah li ta'kid ma madha wa taqriruhu bi bayan istihalatil maghfirah bidunil iman. Maka ayat ini kemudian memberikan penguatan yang sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak mungkin Allah memberikan ampunan dengan tanpa adanya iman. Fa innahum kanu yaf'alun ma yaf'alun. Sesungguhnya mereka yaf'aluna ma yaf'alun, melakukan apa yang mereka lakukan, wa yaqulun, dan mereka berkata sayughfaru lana, kita akan diampuni. Jadi mereka ahlul kitab Nasrani dan Yahudi mengatakan sayughfaru lana. Ala annal murad bisyirki fil ayah mutlaqul kufri, maka yang dimaksud dengan kesyirikan pada ayat ini adalah mutlaqul kufri asyamil lil kufril yahud wa ghairihim, adalah
semua bentuk kesyirikan, baik itu dilakukan orang Yahudi ataupun orang selainnya. Wa huwa yadhhar fi i'tiqadil mar'i anna li ghairillahi tasrifan fil kaun, yaitu apa? Tampak kesyirikan itu apabila seseorang mempunyai i'tiqad, keyakinan bahwasanya selain Allah mempunyai kekuatan di jagat raya ini. Wa daf'an lid-dar, dan bisa mencegah terhadap keburukan. Wa jalban lil khair, bisa mendatangkan kebaikan. Wa fi akhdil halal wal haram fid dini an ghairillah wa kitabihi al-munazzal, dan juga dalam menghukumi halal dan haram dalam agama dari selain Allah, yang didapati dari selain Allah dan dari selain kitabnya. Kama fa'alat an-nasara, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Jadi yang dimaksud dengan kesyirikan dalam ayat ini adalah semua kesyirikan, baik itu dilakukan oleh orang Yahudi ataupun selainnya. Misalkan dia meyakini bahwasanya ada zat selain Allah yang mempunyai kehendak di alam raya ini, bisa kemudian menolak keburukan, bisa mendatangkan kebaikan, bisa menghukumi halal dan haram dalam agama selain Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk kesyirikan, baik itu dilakukan oleh orang Yahudi ataupun selainnya. Nah, ini dilakukan oleh orang Nasrani. Dalam firman Allah dalam ayat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan para rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan menjadikan Al-Masih ibnu Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan kami tidak diperintahkan kecuali kami menyembah Tuhan yang satu, la ilaha illahu, tidak Tuhan selain Dia, subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari sesuatu yang mereka syirikan. Jadi orang Yahudi menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain menjadikan Tuhan selain Allah, dan juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Maka disebutkan di sini subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari sesuatu yang mereka syirikkan. Pada kasus orang-orang Yahudi di sini, mereka menjadikan rahib-rahib mereka, karena kesyirikan itu disebutkan juga di sini adalah dalam memutuskan halal dan haram dalam agama selain Allah, maka itu juga disebut menuhankan. Jadi bukan hanya kemudian meyakini ada Tuhan yang lain, ketika meyakini ada orang lain, misalkan rahib yang bisa menentukan halal dan haram, itu sebenarnya sebuah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku huwa al-ghita al-kathif alladhi yamna'u nur al-iman min al-wusul ila al-qalb. Adapun kesyirikan adalah sebuah tutup yang tebal yang mencegah cahaya iman sampai kepada hati. Wa huwa muntaha ma tahbitu ilaihi uqulul bashar. Dan ini adalah sebuah bentuk kejatuhan yang paling parah daripada akal manusia. Wa minhu tatawallat sa'irur radha'il allati tahdimu al-afrad wal jama'at. Dari kesyirikan itu bisa melahirkan semua bentuk kehinaan yang bisa menghancurkan baik individu ataupun masyarakat. Wala gharabata fi dzalika fal musyrik billah yafham fi hajarin aw basharin mithlahu aw jamadin la hayata fihi anna lahu ta'thiran fil kaun. Maka kita melihat tidak heran pada orang musyrik ini meyakini bahwasanya misalkan ada batu, ada manusia, atau ada benda mati yang mempunyai pengaruh selain Allah dalam jagat raya. Wa ya'buduhu liyuqarribuhu ilallahi zulfa, dan mereka menyembahnya agar mereka bisa sampai menyembah Allah. Wa bitauhid wal iman al khalas min kulli dzalika, dengan tauhid dan iman yang murni dari semua itu. Wasumu bin nafsi ila ibadatir rabb, dan keyakinan diri yang tinggi untuk menyembah Allah, wal i'timad alaihi wahdihi wat tawakkul alaihi wal ikhlas lahu, dan hanya berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Wa fi hadza nurul qalb,
Maka dalam hal ini ada cahaya jiwa, wa safair ruh, dan kesucian roh, wa nurul basirah, dan cahaya mata hati, wal izzah al kamilah, dan kemuliaan yang sempurna, wan nusru al muhaqqaq, dan kemenangan yang sudah terjadi. Jadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk sebuah kejatuhan yang luar biasa bagi akal manusia, sehingga dari kesyirikan ini bisa melahirkan kehinaan-kehinaan baik itu pada individu ataupun pada masyarakat. Jadi orang yang musyrik itu mempunyai keyakinan bahwasanya benda-benda selain Allah seperti batu, manusia ataupun hewan yang lain itu mempunyai pengaruh pada kehidupan ini, dan mereka menganggap dengan melakukan ibadah kepada benda-benda itu bisa mendapatkan kepada Allah. Ya naudzubillah min dalik. Jadi hendaklah kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pada surah An-Nisa ayat 48 ya. Kemudian pada ayat An-Nisa juga pada ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembah Allah dan janganlah menyekutukan dengan Allah itu sesuatu apapun. Tafsirannya, ibadatullah huyal khudu' lahu ghayatul khudu'. Ibadah kepada Allah adalah tunduk kepada Allah dengan sepenuhnya, dengan sebenar-benarnya tunduk. Ma'isyaril qalbi bi ta'zimillah wa ijlalih, dengan mengagungkan Allah fi sirri wal alan, baik dalam keadaan samar dan terang-terangan, wal khasyah minhu wahdih, wal khasyati minhu wahdihi, dan takut hanya kepada Allah, wa'budullaha wahdahu, dan menyembah Allah dan hanya menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, wala tusyriku bihi syai'a, kamu tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun, minal isyrak, hatta yakunu al-amal lillahi wahdihi, sehingga amal itu hanya untuklah Allah Subhanahu wa taala. Jadi khudu', hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyembah, hanya menyembah Allah. Ketika kita beramal, hanya kita tujukan kepada Allah. Itu adalah makna wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Termasuk orang yang tidak ikhlas, sebenarnya dia tidak memberikan hadiah atau amalnya itu ditujukan kepada Allah. Itu perlu kita untuk ikhlas ya, karena di sini disebutkan jangan kita beramal sampai kita tujukan kepada selain Allah, hanya takut kepada Allah. Baik, yang terakhir ada satu ayat di surah Al-An'am yang berbunyi, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitab, maka merekalah yang telah kami berikan kitabnya. Orang Yahudi, Nasrani, wal hukma wan nubuwah, dan juga hukum dan nubuwah. Fa in yakfur, apabila mereka kafir, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'maluna. Itu adalah petunjuk Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Walau asyraku, andaikan mereka menyekutukan Allah, lahabita anhum, maka niscaya akan kami sia-siakan ma kanu ya'malun, apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Walaqad ijtabainahum wakhtarnahum wa khassasnahum bimazaya katsira. Kami telah memberikan kamu ya kepada ini. Surah ini menjelaskan tentang Nabi Ibrahim sebagai bapak para nabi dan posisi beliau. Walaqad ijtabainahum, kami telah memilih kalian. Wakhtarnahum, kami memilih kalian. Wa khassasnahum bimazaya katsirah, dan kami mengkhususkan kalian dengan mazaya katsirah, dengan keistimewaan yang banyak. Wa hadainahum siratan mustaqima, dan kami telah menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha' min ibadihi. Itu adalah fadl dari Allah yang telah Allah berikan kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wallahu wasi'un alim. Allah
maha luas, maha mengetahui. Walau asyraku billah, andaikan kalian menyekutukan Allah, lakana jazaohum an tahbata amaluhum, maka balasan yang akan kalian terima adalah kami akan menyia-nyiakan amal-amal kalian. Tauhidillah huwa al-muzakki lin-nufus, karena tauhid menyebutkan Allah wal muzakki lin-nufus, yang menyucikan jiwa-jiwa, wal mutahhir lil arwah, dan yang menyucikan ruh, wa huwa asasus thawab wa manatul ajr, dan dia adalah tempatnya mendapatkan thawab, pahala dan balasan. Fa idza inhara al-asas fala yabqa minhu thawab lil amal aslan, apabila pondasinya sudah rusak, maka tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraka la yahbatanna amaluk, kami telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, apabila menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, kami akan menyia-nyiakan amalmu. Jadi beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, ini adalah pondasi. Maka dengan pondasi ini semua amal kita akan diterima. Apabila pondasinya sudah rusak, seperti dijelaskan dalam ayat, maka tidak berguna semua amal-amal kita. Jadi intinya dari tafsir tematik tentang tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meyakini bahwasanya di dunia ini ada zat yang bisa mendatangkan kebaikan, mencegah keburukan, menetapkan halal dan haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya tauhid atau mengesahkan Allah itu adalah kunci diterimanya amal kita. Dan ini seperti pondasi. Sehingga kalau pondasinya baik, insya Allah semua amal-amal kita akan diterima. Andaikan pondasi tauhid ini sudah hancur, maka amal-amal kita yang lain tidak akan diterima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.